Oke. Ya. Ternyata dari presentasinya Pak Turunan kan bahwa tadi di awal presentasi Nias itu termasuk 88 kawasan strategis pariwisata Nias pada nomor 50 pada tahun 2011. Pariwisata nasional. Yes. Iya. Iya, benar. 2011 ya, Pak? Nah, iya, 2011. Kalau seandainya 2011 ya. itu kalau seandainya 2011 itu sebagai Nias itu sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, nah kita ini kalau kita lihat bahwa prioritas pembangunan pariwisata sampai sekarang itu Nias belum termasuk, itu gimana, Pak? Nah, itu dia yang saya katakan tadi, bahwa tidak cukup kita hanya menjadi macan kertas. Ini kan sekali lagi keputusan politik. Ada 88 kawasan strategis pariwisata nasional. Nah, kemudian dikerucutkan 2019 kan dikerucutkan menjadi 10 super prioritas. Kan belakangan malah 5 ya. 5 itu Danau Toba, Borobudur, Labuhan Bajo, Mandalika, Likupang. Nah, ini yang saya katakan tadi, ternyata kebijakan negara ini, ya, keputusan politik ini menjadi sangat menentukan. Gitu loh. Ini keputusan politik dan kita jangan abai. Gitu loh. Nah, yang menjadi persoalan di Ononia, kita sering mengabaikan yang namanya politik elektoral. Kita sering mengabaikan bagaimana peran-peran tokoh-tokoh politik dalam rangka melipat gandakan modal yang udah kita miliki. Barangkali kita nggak mesti misalnya menuntut Nias itu harus setara dengan Toba, dengan Mandalika, dengan Borobudur. Tapi paling tidak jangan remah-remahnya. Ada progres yang nyata di bidang anggaran dan program, itu aja udah hebat. Nah, dari sini saya mau mengajak kita ya untuk selalu berpikir bahwa ternyata ya power politik itu menjadi sangat penting. Kita harus menjadi atensi bersama. Ya. Jangan sampai terjadi peristiwa dari pemilu ke pemilu, kita nggak pernah memberikan atensi soal power politik. Sekali lagi ya, saya tidak mengatakan harus ini, apalagi harus saya, tidak. Gitu loh. Kalau kita tidak punya ya orang yang punya power politik, nah intinya ini apa namanya? Menggerakkan energi dan menambah energi. Kita udah punya energi politik di Jakarta. Ada 2 orang di kabinet, ada 1 di DPR RI, tapi dia di Dapil Banten 3, baru sekian. Saya katakan tadi, yang ada oke kita gerakan, tapi ke depan kita harus tambah energi ini gitu loh. Kalau enggak, saya katakan gitu, enggak ada yang tiba-tiba mau datang begitu saja, seolah-olah diturunkan dari langit. Itu harus berjuang. Yang namanya anggaran itu sumber daya langka yang harus diperebutkan. Kenapa? Anggaran APBN kita juga terbatas. Kalau nggak kita rebut, kalau nggak kita mobilisasi, kalau kita nggak gedor, ini nggak oke, kita dapat, tapi barangkali ya ala kadarnya, remah-remah dan seterusnya. Harus ada orang yang menggedor itu, mengejar itu, ya, memobilisasi program anggaran. Ya, kebetulan kita udah mempelajari lah gimana anggaran infrastruktur, bagaimana pola permainannya. Ya gitu loh.
Ya. Kartu Indonesia Sehat aja diperebutkan gitu. Kartu Indonesia Pintar. Ada anggota DPR RI ya yang borong semua kemudian diturunkan ke dapilnya. Saya bilang gila, saya bilang. Nias yang justru butuh Kartu Indonesia Pintar karena di sana banyak orang miskin. Nias yang butuh Kartu Indonesia Sehat karena di sana banyak orang miskin yang nggak sanggup membayar asuransi kesehatannya. Justru kok nggak ada yang ngarahkan ke sana. Orang nggak ada orang yang memperjuangkan itu, yang mampu memboyong itu. Akhirnya teman-teman yang punya akses, ini dia bawa ke dapilnya. Dia bawa ke dapilnya. Ya ini kan urusan apa juga ya, elektoral, politik elektoral ke depannya. Ketika dia rajin membawa program-program ini, fasilitas-fasilitas ini ke daerah pemilihannya, ya tentu dia kan berharap ke depan ada imbal balik dong. Nah, kira-kira begitu, bro. Sebenarnya kita ada peluang, tapi sekali lagi tidak cukup kita hanya puas di atas kertas. Itu harus diperjuangkan secara total, harus disuarakan, harus diteriakan, harus digedor, harus dikejar, gitu loh. Harus dikejar. Presiden Jokowi udah buka ruang. Tapi kalau kita juga diam-diam kepala daerah nggak punya visi yang kuat, disuruh siapkan dokumen tapi dokumennya nggak jelas, nggak punya, emangnya mau datang begitu saja kan nggak juga, gitu loh. Jadi kepala daerah yang concern, yang punya visi kuat, ditopang dengan politisi Ononiha yang punya hati, yang punya kapasitas, punya jaringan di level nasional. Kalau mampu berkolaborasi ini akan lebih dahsyat. Tapi kalau misalnya dua-dua ini kita nggak punya, sekali lagi ini nggak akan turun dari langit begitu saja. Oke, bro. Ya. Oke. Oke, thank you banget, Pak. Thank you. Wah, ini luar biasa ini ya, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan ini yang mungkin. Luar biasa. Iya, Pak. Luar biasa ini. Saya coba ada beberapa yang bertanya ini. Bacakan satu persatu pertanyaannya. Ini saya coba sampai ini dari Berkat Teguh Fanaitu. Kata kuncinya 2024 Ononia harus tembus di Senayan dari Sumut 2. Lebih terlihat dia siapa figurnya. Salam perjuangan. Nah, siapa figurnya nih, Pak? Nah, saya pikir nanti aku mengkristal ya pada 2024, karena itu kan prosesnya ada pencalonan, kemudian ada pemilihan. Buat saya tidak penting siapa, ya, maksudnya orangnya, tapi prinsip utama harus ada Ononiha. Tentu kita cek ya, kapasitasnya, moralitasnya, track record-nya tentunya. Kita nggak bisa bicara sekarang. Karena belum tentu misalnya, oke, kita mau ini tapi nggak dicalonkan ke depan. Tapi intinya itu dulu lah, bahwa kita butuh putra Ononiha yang mampu menambah energi politik. Ya, saya mau katakan, dua orang tokoh kita yang ada di kabinet sekarang belum tentu 2024 ke depannya, ke atasnya, itu mereka ada lagi di kabinet. Paham nggak yang saya katakan? Percaya nggak? Belum tentu Pak Yasona Lawli nanti akan ditampung lagi di kabinet 2024. Demikian juga Pak Suhasil Najara, belum tentu. Kalau presidennya beda, gimana coba? Kalau satu partai sih ya nggak apa-apa, misalnya ya yang satu bendera. Tapi kalau beda bendera, udah nggak mungkin lagi ada Ononiha yang menjadi orang di kabinet. Nah, oleh karena itu siapa yang akan kita harapkan? Itu yang kita harapkan ya itu tadi. 6
perwakilan kita di DPR Sumatera Utara untuk menggedor Pemprov Sumatera Utara. Kemudian ada wakil kita di Senayan untuk menggedor ya kementerian-kementerian terkait, kemudian berunding ketika pembahasan anggaran di Senayan. Karena semua kan digodoknya di Senayan. Gitu loh. Jadi sekali lagi, tidak harus kita bicarakan siapa orang. Ya, ada proses, tentu nanti kita akan bahas. Setelah ada DCT, ayo kita rembuk siapa. Oke. Silakan, Bro. Ya. Oke. Nah, ini saya ngelanjutin ada pertanyaan lagi nih, Pak. Ini dari ini bukan dari yang nonton, Pak, tapi ada dari titipan juga ini. Oke. Ada pernyataan titipan ini dari teman-teman ini kayaknya. Oke, Oke, siap. Ini kan pemerintah kita kan istilahnya dari mayoritas masyarakat Nias, khususnya dari hasil pemilu 2014, 2019, itu kan mayoritas memilih dari partai tertentu kan, dan dari kader-kader tertentu. Nah, seharusnya mereka kan bukannya udah punya visi misi untuk Nias. Apakah kita harus nunggu 2024 lagi, Pak? Oh ya, jadi begini ya, supaya teman-teman tahu. Sumatera Utara 2 ini ada 18 kabupaten kota. 18 kabupaten kota. Satu anggota DPR, kalau mampu merespons kebutuhan 5 kabupaten kota aja udah hebat. Jadi nggak usah kita heran kalau saya misalnya terpilih dan masuk di Senayan. Mohon maaf saja, saya akan memperhatikan kabupaten kota yang lain di luar Kepulauan Nias. Tapi tentu saya akan fokus mengurusin Kepulauan Nias gitu. Jadi itu alami gitu loh. Ya. Itu udah sebuah kelaziman dalam politik. Wilayah daerah pemilihan yang sangat luas menjadikan dia akan fokus. Dia akan konsentrasi di mana. Dari 18 kabupaten kota ini dia akan memilih di mana. Tentu dia akan mengecek suaranya lebih dominan di mana ketika itu. Konstituennya di mana lebih banyak tersebar. Wajar dong. Ya. Gitu. Jadi Oke. Jadi kita udah paham lah bahwa umpamanya itu dapil 10 anggota DPR, dapilnya Sumatera Utara 2 itu yes. Tapi dalam prakteknya tentu dia akan memilih daerah mana yang dia akan konsentrasi. Dia akan mengecek sumber suaranya itu di mana. Secara psikologis dia lebih dekat dari mana dengan daerah mana. Secara historis, etnis, dia akan ngecek mana. Jadi wajar aja. Dan kita jangan terlalu banyak menuntut, loh ini kok kita diabaikan. Ya memang begitu, politik itu ya begitu. Nah, kira-kira begitu. Oke. Sip. Baik, Pak. Thank you. Nah, ini ada pertanyaan dari Yubilate Sihura. Nias. Oh iya. Nias Selatan kan terkenal ya, Pak. Nias Selatan kan terkenal. Betul. Nah, dia dia boleh bertanya kenapa Nias Selatan tidak pernah dikunjungi oleh Presiden Jokowi. Oh iya. Jadi begini, kenapa Presiden Soekarno ke Gunung Stoli? Bisa jadi akses transportasi ketika itu hanya bisa sampai Gunung Stoli. Jangan kita bayangkan sekarang Gunung Stoli Nias Selatan itu
selancar sekarang aksesnya gitu. Ya, itu kalau cerita Presiden Soekarno ya tahun 53. Nah, saya mau cerita, ini memang kemarin sempat heboh ini bro. Ketika Jokowi datang pada Agustus 2012, ada rumors yang berkembang dan sempat memicu ya sentimen-sentimen antar daerah kemarin. Wah, Jokowi sengaja dihadang ini supaya jangan ke Nia Selatan. Nah, saya mau katakan bahwa peristiwa ketika itu, Pak Jokowi itu memang udah punya agenda mau ke Nia Selatan. Ya, tapi beliau udah punya beberapa agenda juga, karena ini kan selalu tidak on time. Ya. Satu agenda dengan agenda berikutnya kan ada beberapa agenda nih yang udah dijadwal. Ya gitu ya, udah di schedule. Tapi kan tidak tepat. Ya, sehingga ketika itu ada diskusi, karena saya kan mengikuti ya, ketika saya datang langsung ketika itu, mendampingi Pak Yasona Lauli, ya, dan saya tahu diskusi-diskusi yang berkembang ketika itu. Setelah ada beberapa kegiatan di Pendopo, kemudian ada beberapa kunjungan-kunjungan, ya di Pasar Mau, kemudian ada di pusat pembangkit tenaga listrik di mana itu saya lupa, dekat bandara gitu, dekat bandara Binaka. Itu udah menjelang sore. Nah, hitungan panitia ketika itu nggak cukup lagi waktu untuk menembus Teluk Dalam. Apalagi sekarang menyaksikan atraksi di Desa Bobotowo. Ini hanya persoalan teknis saja kemarin. Tapi saya mau katakan beginilah, ya. Jokowi saja mau datang ke Nias pada saat itu udah hebat. Ya. Artinya ginilah, kehadiran dia ke Kepulauan Nias, ya, di Bandara Binaka, menuju kota Gunung Stoli, di Pendopo, kemudian beberapa lokasi-lokasi, bolehlah udah cukup mewakili Kepulauan Nias. Yang penting beliau sudah menginjakkan kaki, udah belusukan di tanah Niha, gitu loh. Artinya, oke lah, kita maafkan semua kelemahan-kelemahan ini, termasuk ketika sel Nias 2019. Ya, saya juga dengar ya beberapa warga di Bobotowo kan itu kan udah siap-siap menyambut dengan tari perang. Ya ketika itu ya. Tapi namanya agenda presiden ini kan, kalau misalnya ada yang dirasa jauh lebih penting, kan kita nggak bisa maksain gitu. Sekali lagi, kalau presiden belum sempat datang ke Nia Selatan, kita jangan terjemahkan itu sebagai sebuah penggabaian. Atau ada sentimen dari kabupaten lain, supaya presiden jangan ke Nia. Wah, ini udah hebat loh. Ya, Bobotowo itu ada 2 dikunjungi wakil presiden, wapres, ketika wapres. Ya, wapres Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan wapres Adam Malik. Itu udah hebat. Bisa dibayangkan kondisinya ketika itu akses menuju Nias itu mungkin sangat sulit. Tapi ada petinggi negeri yang mau datang ke Nia Selatan, itu udah hebat. Bahkan wapres Adam Malik itu sampai ke Tundumbaho. Sehingga kalau kita misalnya ke Gomo, itu lapangan itu dinamakan lapangan Adam Malik. Yang ada di kota Gomo itu disebut lapangan Adam Malik itu untuk menghormati sejarah kedatangan wapres Adam Malik. Dan itu sebuah kebanggaan. Jadi itu kira-kira jawaban. Jadi nggak usah dikembangkan lah. Ya kita udahlah. Yang penting Pak Jokowi pernah belusukan ke dia sudah hebat lah. Daripada enggak sama sekali. Ya. Oke, siap. Thank you Pak, thank you. Nah ini ada yang bertanya
dari Paulus Manggule. Nah, selamat selamat siang. Izin bertanya Pak Turunan Gule, sesuai dengan pernyataan Bapak, kepala wilayahkah yang memiliki visi misi yang nyata dalam pengembangan pariwisata di satu kota dan 4 kabupaten di Kepulauan Nias? Oh, saya pikir nggak usah kita sebutkan lah nama-nama mereka. Ini kan tidak elok juga menyebut nama ya. Tapi saya pikir kita bisa sama-sama mengecek lah. Kita punya kemampuan mengecek. Kan ketahuannya kan dari program, dari alokasi anggaran. Concern seorang kepala daerah dalam bidang tertentu. Itu kan ketahuannya kan di anggaran dan di program tuh. Ada program tapi anggarannya sedikit ya sama aja bohong. Ada program disertai dengan alokasi anggaran yang memadai itu baru oke. Kemudian ada anggaran tapi karena keterbatasan anggaran hanya dialokasikan sedikit. Tapi dia memperlihatkan ya gerakan untuk memaksimalkan perjuangan itu juga boleh dikatakan berarti memiliki visi yang kuat. Gitu. Ada kepala daerah ya udah ala kadarnya saja. Udah yang penting ya udah jalan saja. Padahal kita udah katakan tadi, ini peluang ini nggak bisa hanya ditunggu saja. Gitu loh. Ini harus dijemput. Gitu loh. Harus dijemput, harus digedor, harus dikejar. Dan nggak cukup hanya sekadar mengandalkan APBD, kita udah tahu lah. Ya, dana APBD itu berapa persen untuk belanja tidak langsung, berapa persen untuk belanja pembangunan. Nah, belanja pembangunan pun kita udah tahu nanti di breakdown lagi itu untuk pariwisata berapa sih. Nah, tapi kepala daerah yang memahami keterbatasannya, ya, tapi dia mau berjuang, tentu dia tahu kemana dia harus berjuang. Ya, tambahan anggaran ini kan ada dari Pemprov, ada dari kementerian, ya, komunikasi dengan para pihak di Senayan dan seterusnya. Kalau hanya mengandalkan dana alokasi umum yang mau cukup lah. Gitu. Kira-kira begitu, bro. Ya. Oke. Wah. Wah, ini thank you Pak Turunan Gule. Nah, saya bertanya juga nih Pak. Menurut Bapak sekarang dari semua sektor atau sektor di Kepulauan Nias terkait pariwisata, bisa nggak sih kita katakan kurangnya kolaborasi, Pak? Bahwa kurang berkolaborasi? Saya pikir itu salah satu sumber penyakit. Kurangnya kolaborasi. Ya, Niaspedia barangkali akan sangat bersemangat. Ada juga teman-teman pelaku wisata, ya, di Gunung Stoli ada beberapa teman-teman yang getol mengorganize ya isu-isu pariwisata, ya gitu ya. Tapi itu akan kelelahan sendiri kalau tidak ada kolaborasi. Oleh karena itu saya katakan kolaborasi yang ideal itu kalau 3 elemen ini bekerja. Inisiatif warga dan stakeholders, gitu ya. Kemudian ada peran dari sektor swasta, investor. Ini juga sangat penting.
Kalau kita cek di daerah-daerah kampiun pariwisata, sering sekali dana yang digelontorkan sektor swasta ini jauh lebih besar yang digelontorkan oleh negara. Gitu. Tapi negara menyiapkan atmosfer gitu loh. Infrastruktur dibenahin, gitu loh. Izin dimudahkan, ada prospek, ya investor akan datang. Coba bayangkan ke niat kita. Ketika kita masih mengalami krisis energi gitu ya, nggak usah dulu kebutuhan rumah tangga, kebutuhan industri. Untuk kebutuhan rumah tangga aja masih mati lampu gitu. Mati hidup lampu. Nah sebenarnya negara sangat vital dalam urusan ini. Gitu. Menyiapkan infrastruktur dalam bentuk jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, ya, suplai energi yang cukup, ya. Apa yang membuat lagi nyaman wisatawan? Saya mau jelaskan lah. Jadi di apa ini ya? Saya teringat misalnya di Soraki ya. Ini kemarin saya kritik lah masa-masa kita masih aktif di Nia Selatan, saya ada beberapa bulan. Itu kan kita sering mandi itu di laut itu. Tapi setelah mandi, untuk bisa membasuh diri aja kita susah. Dan ini hal-hal kecil yang dia baik. Disuruh mandi ke laut, terus setelah itu pulang ke rumah nggak ngapa-ngapain gitu loh. Masa urusan menyiapkan apa namanya satu toilet atau satu kamar mandi yang representatif lah, yang nyaman, orang mandi kemudian mandi air tawar gitu supaya pulang udah segar gitu. Itu juga kadang-kadang diabaikan. Maksudnya fasilitas publik tidak disiapkan sedemikian rupa. Itu kan bagian dari amenitas. Gitu. Ya gitu. Jadi sekali lagi kolaborasi yang ideal itu harus ada inisiatif warga dan stakeholder, termasuk Niaspedia ini kan kategori inisiatif warga dan stakeholder. Karena nggak semua juga negara harus kita tuntut berperan. Ada partisipasi warga dan para pihak, termasuk pelaku-pelaku usaha, jasa transportasi, gitu ya, travel agency, itu kan mereka kan sangat dibutuhkan. Gitu loh. Tapi kalau hanya ini juga yang berkoar-koar, yang sibuk, yang berbusa-busa, gak cukup. Nah, ini kan kita kan mengenal apa namanya MICE ya, meeting apa dan seterusnya. Bayangan kita misalnya suatu ketika ada pertemuan-pertemuan berskala besar, itu bisa diboyong ke Nias. Itu siapa yang menyiapkan akomodasi yang representatif berikut? Misalnya convention hall-nya yang memadai. Saya pernah misalnya ngomong ke Pak Menteri Yasona Lawli, sekali dong, bikin event di Kepulauan Nias. Misalnya rapat-rapat kerja berskala nasional dibawa dong ke Nias. Supaya apa? Uang itu bisa mengalir dari luar ke Nias. Kan itu. Strategi dan output pariwisata kan bagaimana menarik uang dari luar. Itu kan masuk di satu kawasan gitu kan. Sehingga terjadi pergerakan ekonomi gitu. Dan terjadi multiplier effect. Ya kan? Kehidupan ekonomi warga menggeliat, ya, ekonomi daerah menggeliat, dan kalau dia wisatawan ya mancanegara itu bisa menyumbang devisa buat negara. Dan dia sebenarnya sangat potensial. Nah, kita lihat Pulau Asu yang ada di Pulau-Pulau Batu kan demikian. Artinya negara tidak sangat serius pun mengurus ini. Ya bule-bule kan udah di sana gitu, menikmati. Apalagi kalau misalnya negara sangat intervensi atau melakukan penetrasi yang serius. Gitu. Itu akan lebih hebat lagi. Kira-kira begitu, bro. Oke.
Wah, luar biasa. Apa ya, ini satu